Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah kita mengkaji tentang pengertian dari kurikulum pada pertemuan pekan kemarin, kita sekarang beralih pada topik fungsi atau manfaat kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Menurut Seiler, Alexander, dan Lewis tahun 1986, kurikulum adalah program of planned activities. Jadi kegiatan yang merencanakan program pembelajaran yang dibentuk secara luas, secara holistik dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, kurikulum menurut Beckham tahun 1981 adalah dipandang sebagai dokumen yang tertulis. Dan di samping itu, Taylor juga menambahkan tahun 1970, kurikulum adalah juga merupakan dokumen yang tidak tertulis yang terdapat dalam pikiran pendidik. Jadi ada hitam di atas putih berupa dokumen yang tertulis tentang rencana dan program pembelajaran, dan ada yang tidak tertulis. Menurut Taylor ini yang merupakan masih berada dalam pikiran atau rencana yang belum tertulis oleh pendidik. Kemudian kita lihat selanjutnya, saudara, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Jadi manfaat atau kegunaan atau fungsi kurikulum adalah sebagai hasil belajar yang diharapkan. Ini terjadi perubahan atau pergeseran makna dari kurikulum sebagai alat means menjadi kurikulum sebagai tujuan akhir yang dicapai. Kenapa hal ini terjadi perubahan? Karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. Jadi kurikulum pada paradigma yang mutakhir itu lebih diposisikan sebagai hasil belajar yang diharapkan. Sehingga implikasinya dalam perencanaan dan perancangan kurikulum, pembelajaran itu tidak lagi dirumuskan dalam retorika global, tetapi dirumuskan dalam serangkaian hasil belajar yang terstruktur dan didesain ya, dengan menyesuaikan pada lingkungan dan difungsikan dengan tujuan akhir. Jadi artinya kurikulum adalah sebagai hasil belajar yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian fungsi atau manfaat dari kurikulum selanjutnya adalah kurikulum sebagai reproduksi kultural. Ya, manusia sebagai makhluk sosial budaya itu memiliki kebutuhan untuk melakukan namanya proses reproduksi budaya, yang itu kemudian manusia bisa bergerak dan berkembang menjadi makhluk yang berperadaban. Maka kurikulum itu menurut ahli pendidikan adalah refleksi atau cerminan dari budaya masyarakat itu sendiri. Sehingga tugas sekolah adalah memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai penting yang akan dilanjutkan oleh generasi penerus. Dan kemudian pada level yang lebih luas, masyarakat dan negara bertanggung jawab mengidentifikasi skill atau kebutuhan terhadap keahlian pengetahuan yang diperlukan dalam sebuah negara atau dalam masyarakat, yang itu akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian dari sisi pendidik profesional, untuk mewujudkan reproduksi kultural ini, ia bertanggung jawab mentransformasikan kepada anak didik dengan benar. Maka dalam pengembangan kurikulum juga dikenal pengembangan kurikulum berbasis masyarakat, kurikulum based community, di mana orang tua tidak sempat karena memiliki waktu yang terbatas tidak bisa mengajarkannya kepada anaknya sendiri, maka kemudian ia menyerahkan kepada lembaga pendidikan. Selanjutnya, manfaat atau fungsi kurikulum adalah
sebagai kumpulan tugas dan konsep, ya, penguasaan tugas-tugas yang saling bersifat berdiri sendiri atau diskrit adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya tujuan-tujuan yang dimaksud itu adalah interpretasi dari perilaku yang spesifik yang akan dilakukan atau yang akan dimiliki oleh peserta didik, sehingga kumpulan tugas atau perilaku, kemampuan, skill yang berdiri sendiri itu ketika dirumuskan, dirancang dengan baik, maka jadilah ya sebuah kurikulum. Selanjutnya, kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, membutuhkan pembenahan-pembenahan dalam konstruk sosialnya. Maka dalam hal ini sekolah harus mempersiapkan suatu agenda pengetahuan dan nilai-nilai yang diyakini dapat menuntun siswa memperbaiki masyarakat dan institusi kebudayaan, serta berbagai keyakinan dan kegiatan praktik yang mendukungnya. Jadi dalam hal ini, saudara, guru ataupun sekolah itu harus betul-betul bisa dan mampu ya membimbing siswa untuk terlibat untuk menjadi anggota masyarakat yang siap dengan perubahan-perubahan dalam konstruksi sosialnya. Selanjutnya, kurikulum kita lihat juga berfungsi sebagai kurere, ya, arena pacu atau race course kurikulum. Kurikulum itu dibentuk oleh berbagai hubungan eksternal dan pengetahuan, perspektif dan praktik-praktik, ya. Kemudian juga bergerak dalam ranah kependidikan lainnya seperti administrasi, supervisi, dasar-dasar pendidikan, di mana beberapa bidang memiliki relevansi langsung dengan kurikulum jika dibandingkan dengan bidang lainnya. Maka bidang-bidang yang lebih relevan tersebut perlu dianalisis secara lebih luas dan mendalam. Maka proses kompetisi ini antar mata pelajaran atau antar bidang itu dilakukan agar kemudian pembenahan dalam bidang-bidang pembelajaran masing-masing ini bisa bergerak secara simultan untuk mewujudkan pendidikan yang baik di masyarakat. Maka kurikulum di sini juga berfungsi sebagai kurere atau arena pacu atau tempat course race kurikulum dalam pendidikan. Berikutnya, saudara, ini beberapa perbedaan antara kurikulum lama dengan kurikulum baru, ya, di mana perbedaannya itu dari segi orientasi. Kurikulum lama itu berorientasi masa lalu, sementara kurikulum baru lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian guru mengajar hal yang dialami sebelumnya, sementara pembelajaran di kurikulum baru, pengajaran didasarkan pada kebutuhan atau need dari komuniti masyarakat yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kemudian kurikulum lama tidak berdasar pada filsafat pendidikan yang jelas, sementara pada kurikulum baru ditegaskan dengan filsafat yang mendasarinya. Kemudian mengutamakan pengetahuan akademik, keterampilan, namun terkadang mengabaikan perkembangan sikap, ya, karena belajar di kurikulum lama itu identik dengan mengingat, proses mengingat. Sementara pada pembelajaran kurikulum baru itu berupaya untuk mengembangkan seluruh kepribadian siswa, bukan hanya dilambangkan dengan perolehan ijazah. Kemudian kurikulum lama berpusat pada mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, sementara kurikulum baru, sebagaimana yang kita lihat, saudara, itu kurikulum disusun dengan bidang studi yang terintegrasi dari semua mata pelajaran. Seperti dalam K13 kita mengenal adanya sistem tematik, di mana di dalam satu tema diajarkan atau terkandung beberapa materi pelajaran yang disusun secara integral. Kemudian pada kurikulum lama ya didasarkan pada buku pelajaran textbook yang dijadikan sebagai sumber bahan, bahkan itu
terkadang dijadikan sebagai satu-satunya sumber belajar. Sementara pada kurikulum baru didasarkan pada kebutuhan dan kehidupan keseharian disesuaikan dengan tingkat perkembangan minat, dan sumber belajar itu sangat dinamis dan sangat bervariasi. Ada kalanya dari buku, dari sumber orang-orang para ahli, artikel, dari internet, dari sumber-sumber elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum lama dikembangkan oleh guru secara perseorangan terpisah, sementara kurikulum baru dikembangkan oleh guru yang berkolaborasi dengan departemen tertentu yang terkait. Maka dalam hal ini, saudara, ada peranan kurikulum yang harus kita pahami. Pertama, peranan konservatif, yaitu melestarikan warisan-warisan budaya yang ditransmisikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu memiliki nilai-nilai luhur yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Kemudian peranan kritis dan evaluatif untuk memodifikasi dan melakukan inovasi dan mengadakan perbaikan dalam sistem pembelajaran yang berorientasi pada tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian peranan kreatif dan konstruktif, kurikulum menciptakan pelajaran pengalaman cara berpikir dan kemampuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka ketika peranan tersebut konservatif, kritis, dan kreatif konstruktif itu harus saling bersinergi sehingga terwujudnya sistem pembelajaran yang sangat mendukung untuk terciptanya siswa yang memiliki orientasi yang bagus, kemudian memiliki tingkat berpikir yang tinggi, dan tentunya memiliki kreativitas yang sangat mendukung terciptanya dinamika dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saudara, dapat kita simpulkan juga fungsi dari kurikulum. Yang pertama itu penyesuaian, ya, penyesuaian dengan lingkungan yang menyeluruh, ya, dan bersifat dinamis sehingga siswa itu bersifat well adjusted. Kemudian integrasi, fungsi kurikulum itu menjadi bagian dari masyarakat, dan fungsi diferensiasi membedakan layanan kepada orang-orang yang berbeda, sehingga setiap orang itu terfasilitasi atau difasilitasi dengan kurikulum yang sesuai dengan kemajuannya, yang akan mendorong dia untuk berpikir kritis dan kreatif dan akan meningkatkan kemajuan sosial. Selanjutnya fungsi persiapan, yaitu bagaimana siswa dipersiapkan untuk studi lebih lanjut, dan fungsi pemilihan seleksi pengakuan atas perbedaan itu akan memberikan kesempatan orang untuk memilih dan diinginkan untuk menarik minatnya. Maka pada jalur-jalur pendidikan yang kita kenal ada jalur sosial, ada jalur eksakta, peminatan, maka itu adalah bagian dari fungsi kurikulum dalam pemilihan atau seleksi bidang dan minat yang diinginkan siswa. Selanjutnya fungsi diagnostik, yaitu bagaimana siswa kemudian mampu memahami dan menerima kondisi dirinya sehingga ia bisa mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, karena seluruh siswa, seluruh anak itu pada prinsipnya memiliki kecerdasan yang beragam, dan itu kemudian harus dikembangkan sehingga menjadi potensi yang berguna dalam pendidikan dan dalam pembangunan masyarakat yang sosial. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan kurikulum ini, saudara, untuk mendukung pembelajaran daring ini secara baik, maka silakan kita subscribe, kita like, dan komen channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran bermutu selanjutnya. Demikianlah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.